Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. 15 tahun yang lalu, Ma'ruf harus dihukum penjara karena tidak sengaja menabrak seseorang dan dihukum 15 tahun penjara. Selama 15 tahun ini, orang tuanya tidak pernah menjenguknya. Bahkan istrinya yang baru saja menikah setahun dengan dia pun tidak pernah menjenguknya. Ma'ruf tahu pasti orang tuanya marah besar karena dia telah merusak nama baik keluarga. Sedangkan istrinya, dia begitu lama di penjara. Dia rasa istrinya pasti menikah lagi dengan pria lain. Itulah yang ada di pikiran Ma'ruf. Hari itu Ma'ruf berdiri di depan penjara sangat lama. Baru akhirnya mengangkat tas ranselnya, melangkah lagi ke tempat yang sangat dia kenal, namun juga asing. Dia pulang ke rumahnya, namun siapa sangka ternyata di dalamnya bukan keluarganya. Menurut penghuni rumah, dia membeli rumah itu 14 tahun yang lalu. Rumahnya sudah dijual. Ma'ruf hanya bisa merenung di depan pintu rumah itu sangat lama. Kemana perginya kedua orang tuanya? Kemana dia harus mencarinya? Saat itulah dia teringat rumah tua milik orang tuanya di desa. Dia merasa orang tuanya akan pulang ke sana. Akhirnya Ma'ruf pergi mencari teman lamanya untuk meminjam uang. Namun siapa sangka temannya sudah tidak tinggal di tempat yang sama. Karena kebingungan, akhirnya Ma'ruf hanya bisa mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang agar bisa membeli tiket ke desa. Tapi karena dirinya baru keluar dari penjara, tidak ada tempat yang memberinya pekerjaan. Sampai akhirnya Ma'ruf hanya bisa menjadi buruh bangunan. Setengah bulan kemudian, dia mendapatkan gajinya dan langsung membeli selembar tiket pulang ke desanya. Waktu turun dari bis, dia melihat ke sekitar. Ini adalah rumah lama yang tidak pernah dia datangi selama lebih dari 15 tahun. Dia kemudian perlahan melangkah sampai ke depan rumahnya. Namun dia tidak berani masuk. Akhirnya dia hanya diam saja di depan rumah. Sampai ada seorang remaja yang memperhatikan dia, kemudian bertanya, "Siapa Anda?" Ma'ruf kaget, kemudian melihat anak remaja itu usianya mungkin 14 tahun. Dan dia menggendong tas sekolah. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, "Apakah ini adalah rumah Bapak Udin, ayah Ma'ruf?" Remaja itu mengangguk. Baru saja dia akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba pintu rumah dibuka. Seorang wanita parubaya keluar dari rumah. Usianya kurang lebih 40 tahun. Melihat remaja tadi, dia melambaikan tangan. "Nah, siapa itu? Mama kan sudah bilang jangan banyak bicara sama orang asing." Ma'ruf langsung mengenal suaranya. Dia berputar, ternyata istrinya berdiri di sana. Istri Ma'ruf, Heni. Heni sudah tidak muda lagi seperti dulu. Bahkan dari wajahnya, dia kelihatan kusam dan kelelahan. Rambutnya bahkan sudah beruban. Ma'ruf sudah tidak bisa menahan dirinya. Dia langsung berteriak, "Heni!" Heni memandang Ma'ruf sekian lama baru melangkah keluar menggenggam tangannya tanpa sepatah kata pun. Dia memeluknya, dia menangis. Remaja tadi sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Di sanalah Ma'ruf bertemu dengan istrinya. Bahkan baru tahu kalau anak remaja itu adalah putranya. Ibu Ma'ruf terbaring di atas ranjang, sudah tidak bisa melakukan apa-apa.
Hidup ibunya kini bergantung pada istri Ma'ruf, Heni, yang merawat anak dan ibunya selama ini. Sedangkan ayah Ma'ruf meninggal dunia tak lama saat Ma'ruf masuk penjara karena kecelakaan. Ternyata 15 tahun ini banyak sekali kejadian yang tidak dia ketahui. Ibunya pingsan waktu tahu Ma'ruf masuk penjara. Dia koma dan tidak bisa sadar lagi. Kini dia menjadi manusia yang tidak bisa sadarkan diri. Demi merawat sang ibu, Heni menjual rumah mereka dan kembali ke desa. Sambil merawat ibu mertua, Heni yang sedang hamil besar harus bekerja sendiri. Mengetahui kehamilannya, siapa sangka ayah mertuanya meninggal dunia, sedangkan ibu mertuanya masih dirawat di rumah sakit. Dia tidak punya waktu untuk menjenguk Ma'ruf. Dia sibuk merawat ibu mertuanya sampai pindah ke desa. 15 tahun berlalu, Heni bahkan merasa bersalah karena tidak pernah menjenguk suaminya di penjara. Sejak saat itulah, setiap harinya Ma'ruf selalu bekerja keras demi istri, ibu, dan putranya. Kini seberapa lelah pun dia sangat amat bahagia. Dia memiliki seorang istri yang luar biasa, yang mengorbankan masa mudanya demi keluarganya. Anaknya hanya melihat dari samping, bahkan tidak sanggup memanggilnya papa. Namun Ma'ruf tidak patah semangat. Dia selalu membina hubungan secara perlahan dengan putranya. 3 tahun kemudian, Ma'ruf bisa membeli rumah yang layak untuk ibu dan istrinya. Dia juga bisa menyentuh hati anaknya dengan segala perbuatannya. Saat itulah pertama kalinya putranya memanggilnya papa. Itu merupakan hadiah yang sangat besar bagi Ma'ruf. Ma'ruf merasa hidupnya sekarang sangat amat bahagia. Segala yang dia dapatkan selama ini adalah pengorbanan dari sang istri. Setiap langkah yang diambil Ma'ruf selalu ditemani oleh rasa syukur yang mendalam. Melihat istri dan putranya bahagia adalah anugerah terbesar baginya. Meskipun telah melewati masa-masa sulit dan penuh tantangan, Ma'ruf menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kesetiaan, pengorbanan, dan cinta yang tulus dalam keluarganya. Dengan kekuatan dari cinta dan kesetiaan itu pula, Ma'ruf dan keluarganya melangkah maju. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Setiap hari Ma'ruf bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dia belajar untuk tidak pernah menyerah, bahkan di saat sulit terbesar pun. Kini setiap senyum dan pelukan dari istrinya dan juga putranya menjadi sumber kebahagiaan yang tidak tergantikan. Ma'ruf memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang berbagi, mencintai, dan menerima dengan tulus. Dan dalam pelukannya yang hangat, Ma'ruf menemukan arti sejati dari sebuah keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.